Selamat hari Minggu buat kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Oleh karena kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dan rasa syukur kepadanya, marilah kita beribadah dan memohonkan Roh Kudus untuk hadir di dalam ibadah ini kita saat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan 2. Sungguh kerajaan Allah di bumi takkan. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Dia menang, mampu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala, sambil menyangkal dirimu tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di tangan bahaya. Biar tetap hatimu berdebar, akhirnya kamu berjaya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat Tuhan yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka engkau jangan melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sungguh benar banyak tempat di perjamuan raya. Engkau hai orang berdosa, percayalah padanya. Allahmu telah memanggilmu, datang ke perjamuannya. Engkau dipanggil Allahmu. Hatimu patut bersyukur menyambut panggilannya. Jangan keraskan hatimu, penuhi panggilannya. Allahmu telah mengundangmu, jangan berdalih, datanglah. Segera ke surga datanglah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal.
Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku berbahagia yakin agung, Yesus abadi kemuliaanku. Aku warisnya, ku ditebus, jutaan dari Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita yang tertulis di Efesus 6 ayat 21 sampai 24. Pemberitahuan salam. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semua kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ku memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu hanya pimpin ke tempat gigiku di antara. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang datang. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dasar persekutuan kita untuk ibadah pada saat ini dari Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturan-peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitakan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakin kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema daripada firman Tuhan ini
bagi kita sekarang adalah mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti namanya kitab Ulangan, kitab ini berisi tentang pidato Musa ketika bangsa Israel sedang berada di wilayah Moab, di mana di daerah Sungai Yordan mengalir. Sungai Moab, di daerah Moab ini, sungai itu mengalir ke Laut Mati, pasal 1 ayat 5. Sebagai tindakan akhir menjelang Musa melimpahkan kepimpinannya kepada Yosua, Musa memberikan kata-kata perpisahannya yang begitu emosional kepada bangsa Israel untuk mempersiapkan mereka masuk ke tanah Kanaan. Penekanan rohani atau iman kitab ini adalah panggilan untuk berkomitmen total kepada Allah dalam ibadah dan ketaatan. Dan dalam panggilan untuk ketaatan dan komitmen dimaksud, teks khotbah ini menginformasikan bahwa seperti dalam hidup kita ini yang sering diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Seperti itu umat Israel sebagai kata-kata perpisahan kepemimpinan Musa kepada umat Israel sebelum ia menyerah terimakan kepemimpinan itu kepada Yosua. Musa menasihati mereka dengan memperhadapkan umat Israel kepada pilihan apakah hidup dengan mengikut Tuhan atau binasa jikalau mereka meninggalkan Tuhan. Saudara-saudari, jadi sangat jelas bahwa ketika Israel siap memasuki Kanaan, pokok utama yang dibicarakan di sini adalah bagaimana kehidupan mereka ketika nanti Tuhan memenuhi janjinya kepada mereka ketika sudah memasuki tanah perjanjian itu. Mereka akan menikmati tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Dalam hal inilah Musa menekankan hanya ada dua pilihan, yakni kehidupan dan konsekuensinya, dan kematian serta konsekuensinya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam kasus inilah beberapa penekanan khusus yang disampaikan Musa pada teks khotbah ini. Yang pertama, pilihan yang benar, yakni kehidupan, ayat 15-16. Pada ayat 15, Musa menghadapkan pada dua kelompok pilihan. Yang pertama adalah kehidupan dan keberuntungan. Selanjutnya, yang kedua adalah kematian dan kecelakaan. Saudara-saudari, istilah kehidupan dalam maksudnya yakni hidup, hijau dan segar. Hal ini berarti menunjuk pada suasana kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Hijau dan segar adalah ciri simbolik dari adanya kehidupan. Selanjutnya keberuntungan yang berarti menenangkan dan baik. Kata ini berhubungan dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan kata lain, istilah keberuntungan ini dimaknai sebagai yang sangat menenangkan, kemakmuran atau kesejahteraan. Kemudian istilah kematian, yang berarti kematian tiada kehidupan dan kehempaan dalam kekelaman. Kata ini menunjuk pada ketiadaan. Jika ada orang hidup dalam kondisi ia hidup tanpa atau tidak ada tanda kehidupan. Mari bayangkan saudara-saudara sekalian kehidupan seperti ini. Selanjutnya istilah tidak berkualitas baik atau setara dengan buruk. Tidak menenangkan dan atau juga bermakna sakit. Diartikan sebagai kecelakaan oleh karena berhubungan dengan situasi hidup yang malang dan sangat buruk adanya. Maka sudah pasti bahwa orang akan cenderung memilih kehidupan dan keberuntungan atau situasi hidup yang segar dan hijau, penuh dengan kemakmuran, kesenangan dan kebahagiaan. Tetapi untuk dapat menikmati itu semua di tanah Kanaan, maka Israel harus melakukan hal yang penting, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah dan ketetapannya, supaya engkau diberkati. Ayat 16. Hal ini bermakna tidak ada kehidupan yang makmur dan menyenangkan jika tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan Allah Israel. Tanpa ketaatan, maka tidak ada pengikut. Tanpa berkat, maka jangan pernah bermimpi menjalani hidup secara menenangkan, sejahtera, dengan seluruh keadaan baik. Yang kedua, pilihan yang salah, yakni kebinasaan, ayat 17-18. Berlawanan dengan poin pertama di atas,
Musa menyebutkan, apabila mereka tidak taat kepada Tuhan, ayat 17, maka kebinasaan adalah imbalannya. Mari memperhatikan bunyi redaksi ayat 17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Bahwa ketidaktaatan dimaksud bukan saja karena kemauan sendiri, tetapi juga atas bujuk rayu dan pengaruh orang lain, sehingga menjadikan mereka tidak taat. Itu pun tetap diganjar dengan kebinasaan. Dengan kata lain, tidak ada kelonggaran apapun, dan juga karena alasan, karena terpengaruh dan karena disesatkan, maka akan terdapat pengecualian dari Tuhan Allah Israel. Siapa yang sesat oleh karena kemauan sendiri maupun disesatkan orang lain, maka hukumannya akan tetap sama, yakni kebinasaan. Saudara-saudari, peringatan tegas ini diberikan Musa kepada umat Israel. Sebab walaupun mereka yang masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu sekalipun, tetapi jika tidak taat kepada Allah, maka yang mereka temui adalah ketiadaan dan juga kecelakaan. Mari membayangkan suasana mengalami sengsara hidup di tanah yang berlimpah susu dan madu. Yang ketiga, saudara-saudari, bukan hanya memberi pilihan, tetapi mendorong untuk memilih pilihan yang tepat, ayat 19-20. Setelah menguraikan panjang lebar tentang dua pilihan itu, dan menjelaskan konsekuensi logis dari apa yang akan terjadi kemudian, Musa selanjutnya menyimpulkan bahwa yang ia bicarakan adalah persoalan berkat dan kutuk. Selanjutnya, sebagai pemimpin umat, ia mendorong mereka untuk membuat pilihan yang tepat. Pilihan yang dimaksud adalah memilih kehidupan atau berkat dan bukan memilih kematian atau kutuk. Mengapa perlu memilih berkat? Sebab demikianlah nanti umat Israel dan keturunannya diberkati dan hidup baik di negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada Israel. Ayat 19. Bahwa bagi Musa, Tuhan tidak akan ingkar janji. Ia pasti menggenapi janji yang ia berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yang adalah nenek moyang umat Israel ini. Namun perlu dipertegas dan mereka harus mengingatnya bahwa janji itu hanya akan digenapi kepada mereka jika mereka hidup dalam kebenaran. Ayat 20. Tanpa ketaatan tidak akan menikmati penggenapan janji Tuhan. Nah, saudara-saudari yang kekasih, sesuai dengan tema khotbah ini, mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan jalannya. Inilah pesan khotbah ini kepada kita semua. Untuk perlu kita renungkan, saudara-saudari. Yang pertama, hidup di masa-masa akhir ini kita diperhadapkan pada ujian dan tantangan yang semakin berat. Iblis dengan segala tipu dayanya semakin meningkatkan intensitas kinerjanya. Ia, yang tidak lain adalah iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang lapar di telannya. 1 Petrus 5:8. Dengan menawarkan segala kenyamanan dan kenikmatan duniawi. Karena itu Tuhan menuntut sebuah ketegasan dalam diri setiap orang percaya untuk membuat pilihan hidup yang benar. Di hadapan kita ada dua pilihan yang sangat kontradiktif. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Keberhasilan dan kegagalan. Mana yang saudara pilih? Kita tidak dapat berdiri di tengah-tengah. Atau kita mengatakan dalam pilihan ini, saya memilih atau. Itu tidak dapat bersikap kompromi, suam-suam kuku. Tidak ada istilah 50-50. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan yang berlimpah kasih. Karena itu ia tidak menginginkan kita anak-anaknya mengalami kematian, melainkan kehidupan dan keberhasilan. Tuhan mau kita memilih kehidupan, yaitu dengan mengasihi Dia, beribadah kepadanya dan taat melakukan kehendaknya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita.
mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya, atau mengingkarinya dan hidup menurut keinginan dunia ini. Tuhan Yesus memberi garis tegas tentang siapa orang yang mengikut Dia dan yang tidak bersedia mengikut Dia. Karena keduanya tidak bisa dicampur adukkan. Dan seperti orang yang membangun rumah atau raja yang maju berperang, sebelum semuanya dijalankan, maka perlu diperhitungkan dengan sangat matang. Ada perhitungan. Karena itu Tuhan Yesus berkata, Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Kemana hatimu melekat? Kepada Tuhan atau yang ada di dunia ini? Surat Paulus kepada Filemon adalah surat pribadi untuk meminta kepada Filemon supaya ia memberikan pengampunan kepada bunaknya Onesimus yang pernah lari dari rumahnya. Onesimus yang kemudian bertemu dengan Paulus di dalam penjara, menjadi percaya bahkan melayani Paulus. Paulus meminta kepada Filemon supaya mengampuni Onesimus yang telah bersalah. Hukuman bagi budak yang melarikan diri dalam tradisi Yahudi adalah mati. Menganggap Onesimus sebagai saudara, membebaskan Onesimus dengan jaminan Paulus. Paulus mengajak Filemon untuk melepaskan diri dari pikiran untuk tetap merasa marah dan dendam kepada Onesimus. Paulus mau supaya semua itu dilepaskan dan diampuni dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan hidup kita, saudara-saudara sekalian? Kepada siapa kita memilih melekatkan diri? Benar bahwa uang sangat kita perlukan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Namun, apakah kita mau menjadikan uang sebagai yang utama dalam kehidupan kita? Menjadikan uang sebagai alat ukur bagi semua aspek kehidupan kita? Termasuk menjadikan uang sebagai alat ukur bagi persaudaraan, pertemanan, persahabatan, kebahagiaan, keamanan, relasi, menjadikan uang sebagai tolak ukur bagi hubungan suami istri dan persaudaraan lain, dan lain sebagainya, saudara-saudara sekalian. Benar bahwa jabatan, kedudukan, pangkat menjadikan kita mampu mempergunakan untuk kesejahteraan kita. Namun, apakah jabatan, kedudukan, dan pangkat lebih utama dari Tuhan sehingga rela meninggalkannya? Mari merenungkan ini. Yang ketiga, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pilihan kita hari ini sangat menentukan masa depan kita. Dalam banyak situasi kehidupan sehari-hari kita, pilihan hitam putih ini, karena memang tidak ada wilayah abu-abu, sungguh tidak mudah untuk dilakukan. Namun tetaplah, pilihlah kehidupan. Dengarlah dan ikutilah ajakan dan seruan dari Allah melalui Musa. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Tentu dalam menentukan pilihan sangat perlu ilmu bagaimana cara memilih. Maka di sini ditawarkan ilmu dan cara memilih itu, bahwa salah satu cara kita memilih kehidupan ialah jangan melakukan sabotase terhadap pilihan kehidupan itu. Hai anak muda, jangan berlaku bebas, jangan bergaul bebas, jangan terpengaruh dengan pikiran liberal, pikiran bebas zaman modern masa kini. Benar bahwa hidup ini adalah pilihan. Oleh khotbah ini, anak muda sekarang dinasihati, jangan pilih hal yang bisa membunuh masa depanmu. Para suami istri, kita dinasihati, tentukan pilihanmu. Hindarilah bermain api asmara liar yang akan membuat biduk rumah tanggamu terbakar dan kemudian berantakan dan hangus. Tentukan sikap dan pilihanmu. Hai para orang tua, jangan pilih kasih dan menanam benih iri hati, dendam, dan kebencian yang merusak jiwa anak-anakmu. Kekasaran pada mertua atau orang tua mencontohkan pada anak-anak bagaimana kelak mereka menjalani hidup pernikahannya. Ingatlah, pilihan kita sekarang tidak akan berhenti sampai di sini saja.
dampaknya pasti berkelanjutan hingga ke persoalan hidup dan mati. Hai para warga jemaat, jangan mulai mengkondisikan suasana tidak kondusif pada pelayanan di jemaat oleh pilihan-pilihanmu. Maunya si pelayan anulah yang memimpin pelayanan ulang tahun orang tua kami. Si pelayan anulah yang melayani pengemudian orang tua kami. Si pelayan anulah yang melayani peresmian memasuki rumah orang tua kami. Si pelayan anulah yang melayani baptisan anak kami dan lain sebagainya pilihan-pilihan itu. Mari membayangkan kekacauan pelayanan jemaat dengan pilihan-pilihanmu. Maka pilihlah kehidupan. Pilihlah mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kiranya kami boleh bijaksana yang disinari dan digarami oleh firman-Mu. Dalam pilihan kami mengikut Engkau dan melayani Engkau ya Tuhan. Dan menolak pilihan untuk menginginkan dunia ini serta kenikmatannya. Bapa dalam surga, sungguh kami berdoa pada saat ini dalam kebijaksanaan juga, Engkau memberikan kebijaksanaan dan berkat kepada seluruh jemaat-Mu dalam dinamika perjalanan kehidupan yang rumit dan yang susah, dan yang menenangkan dan yang sukacita juga. Tetapi semuanya dalam pilihan kehidupan kami kuat bersama dengan Engkau dan kami beroleh kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga, dan firman-Mu pada saat ini kiranya kami hidup dan kokoh menjalani kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, sungguh kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa dan menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, serta memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, serta memberi engkau kasih karunia. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah berpegang kuat pada firman-Nya dan tetap semangat dan bertekunlah di dalam doa. Salam.